Kanker? Jangan kemo, nyesel nanti. Kenapa jangan kemo? Karena banyak jeleknya, dari lemas sampai depresi. Enggak sedikit efek samping dari kemoterapi. Nih, saya baca ya. Rambut rontok, nyeri, sariawan, diare, mulut terasa asam atau pahit, mual dan muntah, sesak nafas akibat anemia, kurang darah, kulit kering dan terasa perih, pendarahan, mudah memar, gusi berdarah, mimisan, mudah terkena infeksi, susah tidur, gairah seks menurun dan gangguan kesuburan, rasa lelah sepanjang hari, gangguan psikologis, depresi, stres, dan cemas. Terus, kalau ini semua terjadi ke orang tua Anda yang usianya sudah di atas 60, gimana? Lalu kenapa ada pasien di rumah sakit umum, pasien kanker yang sedang ditangani oleh dokter spesialis, disuruh kemoterapi? Kurang ajar. Ya, memang benar ada kecenderungan di masyarakat yang berpikir bahwasanya kemoterapi itu berbahaya. Sebagian dokter pun tidak menampik hal itu. Namun tidak berarti dokter yang di rumah sakit menyarankan untuk kemoterapi itu mereka menyerah. Sama halnya seperti ini. Kita sakit, kemungkinan sakit jantung misalnya, lalu kita pergi ke puskesmas ataupun dokter umum, lalu kita segera mendapatkan rujukan untuk datang ke rumah sakit. Seperti itu kira-kira. Bukan berarti dirujuk untuk kemoterapi itu ditangani bukan oleh dokter. Jadi kemoterapi ini tetap ditangani oleh dokter khusus yang memang betul-betul spesial menangani kemoterapi. Dengan beberapa hal dari efek sampingnya, itu tidak semua atau tidak melulu efek samping dari si penderita pasca kemoterapi diderita secara keseluruhan. Dari video sebelumnya disebutkan bahwasanya pasti kemoterapi itu menyebabkan A, B, C, D, dan lain-lain. Tidak semua. Ada beberapa hal dalam kemo, bergantung posisi penyakit atau kemonya ada di mana. Dan ada beberapa metode juga dalam kemoterapi. Tidak semua dilakukan menggunakan laser. Contohnya yakni ada kemoterapi yang menggunakan obat seperti misalkan yang dilakukan secara oral atau topikal. Ada kemoterapi melalui krim yang dioleskan. Juga kemo secara oral, yaitu dalam bentuk pil kapsul atau cairan yang diminum. Jadi tidak semua kemoterapi itu harus dilaser, disuntik. Ya, saya memang bukan dari tenaga kesehatan. Tapi kenapa saya peduli dengan kondisi-kondisi yang masyarakat enggan untuk kemoterapi? Padahal kemoterapi itu adalah jalan utama bagaimana caranya menghancurkan kanker, sel kanker yang ada. Terus kenapa Anda tidak mau melakukan itu? Katanya takut dengan gejala-gejala efek yang ditimbulkan. Ingin berbagi bahwasanya carilah sedalam-dalamnya pengetahuan mengenai kemoterapi, apa yang Anda derita. Jadi banyak sekali berita-berita negatif yang memunculkan kegagalan dari hasil kemoterapi. Ya Anda tahu sendirilah, kalau memang bad news is a good news, itu yang jadi masalah. Sehingga banyak sekali tulisan atau berita-berita yang ada di internet, televisi mengenai kegagalan kemoterapi. Tapi bagaimana dengan yang berhasil? Jarang sekali, sangat-sangat jarang untuk dimunculkan atau untuk ditayangkan ke dalam berita. Yang harus dilakukan apabila Anda disarankan oleh dokter untuk kemoterapi, yang pertama ya kemo dulu lah, jelas ya. Adapun misalnya Anda berpikir mengenai efek sampingnya, nanti kita lihat nanti bagaimana Anda konsultasi dengan dokter itu sendiri. Jadi mereka tim kemoterapi yang ada di sana itu mereka mengetahui kondisi-kondisi apa yang sebaiknya dan sebaiknya juga dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pasien. Yang kedua yang paling penting dan yang utama menurut saya adalah orang terdekat dari si pasien itu sendiri atau keluarga. Jadi pasien yang selepas kemoterapi jangan Anda tinggal. Anda kan tahu efek sampingnya, lemas, letih, lesu, dan lain-lain. Nah, yang seperti itu jangan ditinggal. Perlakukanlah dengan baik. Adapun si pasien itu
tidak menginginkan, ya sudahlah, biar saya hakam, sudah baikkan. Jangan lekas percaya yang seperti itu, karena tetap saja pasien pasca kemoterapi sangat membutuhkan pendampingan sampai jadwal kemo selanjutnya, dan dampingnya terus sampai jadwal kemo selanjutnya lagi. Nah, di antara jeda jadwal kemo pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya yang ditentukan oleh dokter, Anda sebagai keluarga ataupun orang terdekat jangan meninggalkan si pasien. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk ikhlas kita melayani. Jangan biarkan pasien pasca kemoterapi melayani dirinya sendiri. Pasca kemoterapi itu nanti ada efek samping tertentu. Yang paling utama adalah perkembangan sel kanker itu sendiri. Yang pertama, apabila itu dicurigai ada perkembangan kanker, Anda konsultasi dengan dokter. Ya. Baru dari situ konsultasikan juga hal yang ingin saya sampaikan. Banyak orang masyarakat Indonesia yang percaya bahwasanya dengan daun sirsak itu bisa menghambat perkembangan sel kanker. Ingat, hanya menghambat, bukan mengobati, menghambat perkembangan sel kanker. Bagaimana caranya? Anda butuhkan 7 lembar saja, jangan banyak-banyak. 7 lembar saja Anda petik yang tua-tua dari pohon sirsak atau nangka Belanda, lalu Anda keringkan. Terus setelah dikeringkan, jangan terlalu kering, agak layu sedikit, warnanya kecoklatan. Anda bersihkan, lalu Anda godok atau direbus air itu. Nah, diminum 1 hari 2 kali, hanya 3 hari saja, tidak lebih. 3 hari saja, tidak lebih. Selanjutnya, apabila Anda lemas dan lain sebagainya, tetap kembali konsultasi kepada dokter. Ya. Nah, kalau saya menyarankannya, kalau lemas, minum jahe. Kalau Anda pening, pakai jus tomat. Begitu. Artinya, itu hanya untuk pasca kemo. Yang dilakukan itu yang utama adalah kemoterapinya, bukan herbalnya. Herbal hanya mendukung, karena hal-hal herbal yang saya sebutkan tadi, itu pendukung yang memang kondisinya belum sampai penelitian yang tuntas. Karenanya saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh dokter Anda itu sendiri. Nah, apalagi kalau misalkan Anda terlalu percaya kepada herbal, ada masalah dalam daun sirsak ini atau nangka Belanda. Ya, masalahnya adalah ketika si pasien pasca kemo itu memiliki penyakit MAH, dikasih daun rebusan daun nangka Belanda, ya sudah lewat. Jadi itu tidak cocok. Jadi artinya kembali lagi, jangan mempersepsikan sendiri, kata orang itu baik dan lain sebagainya. Tetap konsultasikan kepada dokter Anda, itu hal yang menjadi penting. Jadi ingat, yang pertama adalah lakukan kemoterapi dengan teratur. Yang kedua adalah selalu konsultasi dengan dokter Anda. Yang ketiga, jaga pasien pasca kemoterapi. Layani dia dengan baik.